Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Untuk materi sudah diunduh ya, Bapak Ibu di e-study. Sudah, Bu. Pertemuan ke-11. Dan untuk materi ini, pembahasan hari ini adalah melanjutkan dari materi minggu lalu. Ya. Jadi ini masih salah satu penerapan daripada fungsi linear. Untuk penerapan yang kedua, itu adalah penerapan dari fungsi biaya, pendapatan, dan analisa BEP. Di mana penerapan yang pertama kita sudah bahas, penerapan pertama itu ada fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi penerapan yang kedua ini biaya, pendapatan, dan BEP. Di mana untuk fungsi biaya kita sudah bahas minggu kemarin. Kita melanjutkan ke fungsi pendapatan atau penerimaan dan analisa break even point atau analisa titik impas. Saya langsung mulai saja. Sebentar. Ya, ini adalah materinya. Penerapan fungsi linear, fungsi penerimaan, dan analisa BEP. Poin yang kedua yaitu fungsi penerimaan. Poin pertamanya minggu lalu fungsi biaya. Penerimaan yang dimaksud di sini adalah penerimaan hasil penjualan yang merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual. Nah, biasanya fungsi penerimaan disebut juga total revenue. Adalah hasil perkalian antara jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit atau price. Sehingga total penerimaan atau total revenue adalah jumlah produksi yang terjual dikalikan dengan harga jual produk per unit. TR sama dengan price dikali quantity. Total revenue sama dengan price dikali quantity. Ini adalah fungsi persamaan dari fungsi penerimaan atau pendapatan. Nah, melanjutkan dari minggu lalu, yaitu di fungsi biaya. Berdasarkan data pada fungsi biaya, jika ditetapkan harga jual per unitnya 30.000 atau price-nya 30.000, maka tentukanlah fungsi dari total revenue. B, hitunglah total revenue pada tingkat produksi 50 unit, 100 unit, dan 200 unit. Yang ketiga, gambarkan grafik dari total revenue. Oke, pada poin A, fungsi dari total revenue yang kita ketahui sebelumnya, persamaan dari total revenue-nya adalah TR sama dengan P dikali Q. Diketahui P-nya 30.000. Q-nya di sini Q menjadi variabel. Ya. Berarti kalau masih ingat di fungsi linear itu ada Y sama dengan A plus BX. Nah, disinilah penerapannya. Y, TR sebagai Y, kemudian P sebagai A, dan Q sebagai BX. Maka fungsi dari total revenue yaitu TR sama dengan 30.000 Q. Itu untuk fungsinya. Nah, kaitannya fungsi TR untuk menyelesaikan di soal B. Hitunglah total revenue-nya. Minggu lalu sudah diketahui tingkat produksi
100 unit dan 200 unit. Nah, di sini saya tambahkan ada tingkat produksi 50 unit. Nah, maka kita hitung total revenue-nya pada Q 50 unit, maka TR-nya menjadi 30.000 dikali 50, yaitu 1.500.000. Q 100 unit, total revenue-nya adalah 30.000 dikali 100 unit, yaitu 3 juta. Dan Q 200 unit, total revenue-nya adalah 30.000 dikali 200, yaitu 6 juta. Nah, itu untuk perhitungan TR-nya. Jadi tinggal mensubstitusikan nilai Q-nya saja. Kemudian dari poin B tersebut, kita bisa menggambarkan grafik total revenue. Grafiknya adalah seperti ini. Pada tingkat Q50, TR-nya adalah 1,5. Di sana saya sederhanakan dalam ribuan rupiah. Kemudian pada Q100, TR-nya adalah 3 juta, dan Q200, TR-nya adalah 6 juta. Maka bisa diambil grafik garis lurus ya, atau grafik fungsi linearnya seperti pada slide ini. Itu untuk fungsi penerimaan. Saya rasa masih belum terlalu sulit ya, untuk di fungsi penerimaan. Ada pertanyaan untuk di fungsi penerimaan atau total revenue? Bu. Belum ada yang lain? Oh, oke. Nah, satu lagi istilah yang mungkin digunakan dalam ekonomi selain dari total revenue, yaitu sales atau penjualan. Ya. Kalau penggunaannya di matematika bisa dikatakan sebagai total penerimaan atau total pendapatan. Tapi begitu masuk di ekonomi, mungkin nanti ada di beberapa mata kuliah akan ketemu rumus yang sama, yaitu P kali Q. Nah, itu biasanya untuk mencari nilai penjualan atau sales. Ya, jadi jangan jangan terlalu monoton dengan satu rumus ketika digunakan atau diterapkan dalam ekonomi, maka dia bisa fleksibel. Ya. Nanti akan ketemu S sama dengan P kali Q. Kok kemarin Mulia ngajarinnya bukan S tapi TR. Ya. Jadi beda penerapan, maka beda istilah yang digunakan. Ya, jadi mungkin di makro mikro sudah ketemu pengantar ilmu ekonomi atau teori ilmu ekonomi? Belum, Bu. Ekonomi. Belum. Oke. Belum, Bu. Ya, nanti akan ketemu ya. Iya, nanti akan ketemu ya. Rumus P kali Q selain TR disebut juga sales. Itu aja tambahannya untuk TR. Kemudian fungsi yang kedua berarti nggak ada pertanyaan ya. Fungsi penerimaan nggak ada pertanyaan. Saya lanjut ke analisa BEP. Ini adalah klimaks dari fungsi biaya dan fungsi penerimaan ya, yang kita padukan perhitungannya, kita padukan fungsinya, akan terlihat ketika kita menganalisa BEP. Analisa break-even point atau BEP, atau disebut juga dengan analisa titik impas. Nah, ini juga sama. Akan ketemu beberapa istilah yang artinya sama dengan break-even point. Di ekonomi, nanti akan ketemu yang namanya equilibrium. Equilibrium market, equilibrium unit. Titik equilibrium. Nah, sama halnya dengan
titik BEP, ya, yaitu titik keseimbangan. Ketika titik equilibrium dikatakan di mana nilai pendapatan sama dengan biaya, nilai pemasukan sama dengan pengeluaran, atau nilai permintaan sama dengan penawaran. Maka di ekonomi dikatakan titik equilibrium atau titik keseimbangan. Nah, sedangkan di matematika di sini salah satu penerapannya disebut sebagai analisa BEP, break even point atau titik impas. Atau yang biasa kita kenal istilah sehari-harinya balik modal, titik balik modal. Ya, analisa BEP merupakan suatu aktivitas di mana perusahaan tidak mendapatkan laba, tetapi juga tidak mengalami kerugian. Ya. Jadi untung enggak, rugi enggak, impas. Nah, beberapa pendekatan persamaan yang digunakan dalam BEP ada laba sama dengan 0. Artinya tidak laba, tidak rugi. Kemudian nilai pendapatan sama dengan nilai biaya. Atau nilai total revenue atau total penerimaan sama dengan total cost atau total biaya. Atau persamaan berikutnya ada P kali Q sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Ini juga merupakan turunan dari TR sama dengan TC. Ya. P kali Q itu turunan dari TR, kemudian fixed cost ditambah variable cost itu merupakan turunan dari TC atau total cost. Nah, maka dari pendekatan-pendekatan tersebut muncullah sebuah persamaan BEP, yaitu 0 sama dengan dalam kurung P kali Q dikurang dalam kurung fixed cost ditambah variable cost. Nah, itulah persamaan dari BEP. Kemudian, kenapa kita perlu menganalisa BEP? Untuk mencari tingkat aktivitas di mana besarnya pendapatan sama dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Besarnya penjualan sama dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Kita menunjukkan pola penjualan minimal yang terjual. Berapa unit yang harus terjual supaya nilai penjualan atau nilai pendapatan besarnya bisa menutupi biaya yang ya. Atau simpelnya mungkin buat Bapak Ibu yang mempunyai usaha, ketika menjual suatu barang supaya balik modal berapa unit nih saya harus jual, paling nggak bisa menutup modal yang sudah keluar. Nah, kurang lebih bahasanya seperti itu. Yang ketiga, kebijakan apakah unit yang sudah ditetapkan sudah sesuai atau belum? Apakah harga pokok produksi yang sudah ditetapkan sudah sesuai atau belum? Nah, maka akan muncul penetapan kebijakan harga dengan mengamati dari salah satunya yaitu analisa break-even point. Kemudian yang keempat, memungkinkan perusahaan mengetahui apakah perusahaan beroperasi dekat atau jauh dari titik impas, dari titik BEP. Nah, jadi nanti bisa tergambarkan di mana kondisi perusahaan. Apakah mendekati titik impas atau menjauhi titik impas? Apakah ada di daerah rugi atau ada di daerah laba? Nah, ini salah satunya nanti kita sajikan dalam bentuk grafik.
Itu definisi dari analisa BEP. Nah, yang saya akan keluarkan contoh soal BEP ini terkait pada contoh soal di fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Ya, ini berkaitan. Ya, berdasarkan data dari fungsi biaya dan fungsi penerimaan pada tingkat produksi berapakah perusahaan mencapai titik BEP-nya dan gambarkan grafik BEP-nya. Oke, di sini ada data yang saya ambil dari fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Pertama, fungsi biaya. Boleh Bapak Ibu sambil dibuka catatannya atau slide-nya atau materinya di fungsi biaya. Diketahui Vicos 1 juta. Dari mana Vicos 1 juta bisa dilihat di materi fungsi biaya. Sebentar, saya ambil sekalian sebentar. Materi saya, sebentar ya. Hmm, analisa, oke, fungsi biaya. Oke. Untuk merimain data yang saya gunakan ada di ya, dari data sinilah saya ambil data Vicos ya, atau total biaya tetap 1 juta. Ya, data Vicos 1 juta. Kemudian dia nggak bisa double ya. Wait. Nah, datanya nih. Kemudian data yang berikutnya ada data, boleh dibantu dibacakan dulu data yang berikutnya. Variable cost 20.000 per unit, Bu. Oke, variable cost 20.000 per unit. Sama, masih saya ambil dari fungsi biaya. Bisa double ya. Fungsi biaya. Oke. Variable cost 20.000 per unit. Juga saya ambil dari fungsi biaya. Ya. Kenapa untuk variable cost saya ambil total biaya per unit, sedangkan Vicos saya ambil total biaya tetap, bukan biaya per unit. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Kenapa saya nggak ambil total variable cost? Atau kenapa saya tidak menggunakan biaya per unit Vicos? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Nggak ada. Total biaya tetap, ya, namanya aja biaya tetap. Artinya nilainya tidak akan berubah-ubah, ya, karena biaya tetap merupakan biaya yang
nominal pengeluarannya tetap setiap bulannya, tidak dipengaruhi oleh unit. Sedangkan untuk variabel, secara total variabel cost dipengaruhi oleh unit, oleh key. Sedangkan biaya per unitnya tidak dipengaruhi oleh key. Maka perlu diingat, data yang digunakan untuk variabel cost adalah per unit. Sedangkan untuk fixed cost adalah total fixed cost-nya, bukan per unitnya. Jangan terbalik. Ketika terbalik menggunakan ini, otomatis penyelesaian case atau jawaban di BEP akan salah. Ya, ini pengaruhnya nanti ke BEP. Oke, saya lanjut. Kita masuk lagi ke apa ini lagi? Oke. Kita masuk lagi ke sini. Oke, maka data yang berikutnya yaitu ada data price. Ya. Yang saya ambil. Kelihatan. Kenapa? Nggak kelihatan, Bu. Oh, selainnya kelihatan. Nggak kelihatan, Bu. Materinya hilang. Iya. Kelihatan. Materinya hilang. Materinya hilang, nggak ada. Iya, Bu. Sebentar. Oke, sebentar saya ulang deh. Materinya hilang ya? Loading mungkin nih. Oke. Saya dari sini aja. Sekarang sudah muncul? Belum, Bu. Belum. Apa ini? Sebentar. Saya buang dulu nih. Udah muncul belum sekarang? Sebentar. Belum. Lagi loading. Ya, lagi loading sebentar. Sudah muncul belum? Saya Belum, Bu. belum ada, Bu. Belum, Bu. Di sini sudah berubah gini. Sebentar ya, saya coba refresh dulu. Saya keluar nanti. Belum muncul. Saya masuk lagi. Sebentar. Sebentar saya keluar dulu, nanti saya join lagi. Saya coba refresh dulu sebentar. Baik, Bu. Bisa, Bu, biar saya ganti, Bu. Lanjut, Kang Amir. Monggo. Kang Amir di dosen. Kang Amir, lanjut. Saya ganti absen aja. Pak Rahmat Ilahi, silakan. Jaringan susah, lagi di rumah. Nggak di kantor. Di kafe ya, jaringannya mantap. Misi kan? Ya, itu Pak Abdul itu. Warung kopinya jaringannya 150 Mbps. Ngopi 5.000, pakai jaringannya sejauh lebih. Pak, yang minggu kemarin dong jelasin. Pak siapa itu? Pak Apa yang mau Ani. dijelasin? Sudah saya wakilkan, Pak Ketua. Silakan, Pak Ketua. Dosennya nggak dipersilakan ketua masuk nampaknya. Sengaja itu, sengaja. Sabotase.
Alhamdulillah kita coba sudah lagi ya. muncul, Bu. Siap, Bu. Iya. Kita coba lagi sebentar. Oke, sudah? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu, sudah ada Bu. Oke, saya lanjut. Jadi fixed cost dan variable cost kita ambil datanya dari fungsi biaya. Ya, catatannya adalah yang untuk fixed cost yang mana data yang digunakan, untuk variable cost yang mana data yang digunakannya. Kemudian ada price, data price yang saya ambil dari fungsi penerimaan. Ya. Kita ambil dari fungsi penerimaan, yaitu harga jual per unit di fungsi penerimaan. Kemudian key juga saya ambil data. Nah, kalau key ini saya ambil data dari fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Di fungsi biaya kita ada data key 100 unit, key 200 unit. Kemudian saya tambahkan dengan key 50 unit untuk mengetahui di mana letak atau menganalisa BEP-nya. Oke, dari data tersebut kita masukkan ke dalam perhitungan laba rugi. Rumus dasar ekonomi laba rugi adalah sales dikurang cost sama dengan laba atau rugi. Ya, sales dikurang cost, itulah rumus dari laba atau rugi. Nah, itu kalau di ekonomi untuk perhitungan laba rugi. Kalau di dalam rumus universalnya atau rumus umumnya, di contohnya seperti di matematika ekonomi ini, kita samakan dengan fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Maka kita menggunakan istilah TR, ya, total revenue, kemudian ada fixed cost, ada variable cost, ada total cost, kemudian ada profit, dan bagaimana kondisinya untuk menganalisa BP-nya. Yang pertama, pada key 50 unit, total revenue-nya adalah 1.500.000. Ya. Dari mana 1.500.000? 30.000 dikali 50 unit, Bu. Ya, 30.000 dikali 50 unit. Atau kalau kita sudah menghitung di fungsi sebelumnya, nah, maka di sana diketahui Q 50 unit TR-nya 1,5. Oke, maka TR sama dengan 1,5 juta. Kemudian fixed cost 1 juta. Kemudian variable cost 1 juta dari variable cost 1 juta dari 20.000. 20.000 kali 50 kali Oke. 50. Ya, 20.000 dikali 50 unit. Maka total cost-nya adalah 2 juta, yaitu dari cost ditambah variable cost. Total cost adalah 2 juta. Pada matematika ekonomi digunakan rumus TR kurangi TC. Atau total revenue dikurangi total cost. Di sini diperoleh minus 500.000. Ya, 1.500.000 dikurangi 2 juta, yaitu minus 500.000. Nah, pada saat Q 50 unit, berarti kondisinya adalah rugi atau loss. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hasil penjualan hanya 1.500.000, tetapi biaya yang dikeluarkan mencapai 2 juta. Maka lebih besar biaya yang dikeluarkan daripada pendapatan. Nah, maka kondisinya adalah rugi. Oke, untuk Q 50 unit clear ya? Clear. Oke, kita lihat pada
Q 100 unit. Pada kondisi Q 100 unit, maka total revenue-nya yaitu 3 juta. Fixed cost-nya 1 juta. Ingat, fixed cost tidak dipengaruhi oleh unit. Maka berapapun unitnya, fixed cost nilainya tetap. Namanya juga biaya tetap. Untuk variable cost menjadi 2 juta. Maka total cost-nya meningkat menjadi 3 juta. TR dikurang TC sama dengan 0. Artinya di sini perusahaan tidak untung tapi juga tidak rugi. Kondisi kondisi perusahaan yaitu pada titik BEP. Di mana perusahaan tidak memperoleh laba tetapi juga tidak mengalami kerugian. Oke, itu untuk Q 100 unit. Kemudian Q 200 unit. Total revenue-nya adalah 6 juta. Fixed cost-nya Suaranya hilang, Bu. Gara-gara parah. Jaringan mungkin. Jaringan ibu lelet. Parah banget tawai. Ayo Sini kita juga sambut. tidak Rahmat. Dengar suara saya, Bu. Ya, kabar. Meningkat menjadi 4 juta. Maka total cost-nya juga meningkat menjadi 5 juta. Pas dengar sama ibu. Bisa didengar suara saya? Udah Bisa, Bu, bisa. Kenapa tadi ke ini ya? Ada yang Enggak, itu tadi jaringannya sempat ini, Bu, sempat putus. oh, Jaringannya Oke. jelek, Bu. jaringannya ya. Oke. Saya lanjut. Kayaknya jaringannya seperti kondisinya Ibu Lia deh, kurang sehat. Iya, sinus saya lagi kumat mulu nih. Kayaknya cuacanya lagi gak bagus jadi sinusnya. Kumat-kumatan. Semoga minum cepat es, sembuh, Bu. Bu. Gak pernah minum es sih. Tapi memang ini aja. Kalau ada situasi-situasi tertentu, dia kumat sinusnya. Oke, saya lanjut ya. Tadi sampai Ya, di Bu. Q 200. Q 100 tadi baru, Bu. Q 100. Oke. Iya, pas delay tadi. Oke, saya ulang dari Q 100. Pada saat pada tingkat produksi Q 100 unit, TR-nya adalah 3 juta. Ya. Untuk fixed cost-nya tetap 1 juta. Fixed cost tidak dipengaruhi oleh, kemudian variable cost meningkat. Karena Q-nya meningkat, maka variable cost-nya juga meningkat menjadi 2 juta. Maka total cost-nya juga meningkat menjadi 3 juta. Nah, pada kondisi ini, TR dikurangi TC sama dengan 0. Artinya, perusahaan tidak memperoleh laba, tetapi juga tidak mengalami kerugian. Nah, pada kondisi inilah terjadi titik impas atau terjadi BEP, break even point, di mana nilai penjualan sama dengan nilai biaya yang dikeluarkan. Kemudian pada Q 200 unit, TR-nya adalah 6 juta, fixed cost tetap 1 juta, variable cost meningkat 4 juta, total cost meningkat 5 juta, TR dikurangi TC, 6 juta dikurang 5 juta, yaitu 1 juta plus. Atau selisih lebih 1 juta. Artinya di sini
kondisi perusahaan pada kondisi laba sebesar 1 juta. Nah, itulah untuk menganalisa kondisi BEP pada saat maka jawaban dari pertanyaannya yaitu pada tingkat produksi berapa perusahaan mencapai titik BEP, yaitu pada tingkat produksi Q sama dengan 100 unit. 100 unit. BEP-nya yang ditanya. Kondisi BEP. Q sama dengan 100 unit. Untuk kondisi atau analisa BEP dipahami dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke grafik? Bu, Ya, meningkatnya Sampai saat ini cukup. Vicos itu dari mana ya, Bu? meningkatnya Nilai ini yang Vicos, yang variable cost, 1 juta, 2 juta, sampai 4 Dari juta. penjualan. Dari variable cost dipengaruhi oleh unit. Jadi pada saat Q 50 unit, variable cost-nya berapa per unit? Variable cost 20.000. 20.000. Berarti 20 total variable cost-nya? dikali 50 ya. Oh Iya, iya. 20.000 dikali 50 unit. 50.000. Ya, Juta. begitu juga pada Q 100 unit, berarti 20.000 dikali 100 unit. Iya, Iya, Bu gitu, ya. makanya variable cost variabel, artinya berubah, dipengaruhi oleh unit. Dari situ, Ya, Bu, Bu. makasih. Oke, yang lain? Yang lainnya ada? Lanjut, Oke. Bu. Salah satu simbol. Jadi kalau di ekonomi, ketika hasilnya adalah minus, ketika hasilnya adalah minus, di ekonomi tidak dituliskan min, tetapi dalam kurung. Nah, ketika dalam kurung itu artinya rugi. Seperti pada Q 50 unit, profitnya adalah dalam kurung 500.000, artinya rugi 500.000. Ya, untuk di ekonomi. Ya, jadi tidak, kalau Bapak Ibu perhatikan di laporan keuangan tidak ada tanda minus. Ya. Tetapi yang ada adalah untuk mengurangi atau untuk min itu menggunakan tanda dalam kurung. Ya. Di neraca juga, di neraca tidak ada tanda min, tetapi dalam kurung. Itulah untuk di ekonomi. Ketika kondisinya adalah loss atau rugi, maka kita berikan dalam kurung, bukan min. Oke, untuk analisa BP, yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Udah cukup, Bu, mungkin, Bu. Mas, Bu. Oke. Nah, dari tabel analisa BEP ini, kita buatkan grafik BEP-nya. Di sana ada Q50, Q100, dan Q200. Yang dipindahkan atau yang digambarkan adalah total revenue dan total cost. Kita lihat dari garis total revenue dulu. Pada saat Q50, total revenue-nya 1.500.000. Ya, ada titik putus-putus, garis putus-putus. 50 dengan 1.500 atau 1.500.000. Nah, kemudian Q100, total revenue-nya 3 juta. Ya. Q200, total revenue-nya 5 juta. 6 juta. Oke. Ini kita buatkan garis untuk total revenue dulu. Maka ditarik garis lurus dari titik 0
ke titik 6 juta. Pertemuan 6 juta dengan titik koordinat 6 juta dengan 200. Kemudian kita tarik garis juga untuk total cost. Total cost Q50, total cost-nya 2 juta. Q100, total cost-nya 3 juta. Dan Q200, total cost-nya 5 juta. Maka ditarik garis lurus. Kenapa diriknya dari 1.000 atau 1 juta? Kalau dilihat di sana total cost, kenapa nggak ditarik dari 0 tapi ditarik dari 1 juta? Karena Vicos, Bu. Ya, kalau masih ingat dengan grafik di fungsi biaya, total cost ditarik dari ujung Vicos, ya, dari ujung Vicos, di mana Vicos itu ada pada titik 1.000 secara horizontal. Ya, kalau yang lupa boleh dibuka materinya, boleh dibuka grafiknya. Ya, maka untuk total cost ditarik dari ujungnya Vicos, yaitu pada titik 1 juta. Nah, ketika kita buat 2 garis lurus antara total revenue dengan total cost, maka pada titik koordinat 3.000 dan Q100 akan bertemu 2 garis tersebut. Ya. Antara garis TR dengan garis TC akan bertemu pada titik koordinat 3.000 dan Q100. Nah, pertemuan titik koordinat pertemuan 2 garis tersebutlah yang menjadi titik BEP. Maka sama halnya pada kondisi tabel. Di tabel juga BEP yaitu pada kondisi Q 100 unit. Ya, kalau digambarkan di grafik seperti ini. Adanya titik BP yaitu pertemuan dari 2 garis antara total revenue dengan total cost. Nah, di bawah dari BEP adalah kondisi rugi. Di atas dari BEP adalah kondisi laba. Ya, itu artinya jika kita melihat ke tabel lagi, Q50 unit, ya 50 unit itu di bawah 100 unit. Ya. Maka selama penjualannya, selama penjualan kita berada di bawah 100 unit, entah itu 90 unit, 75 unit, 50 unit, 25 unit, dan seterusnya, maka kita akan mengalami kerugian. Tetapi kalau penjualan kita ada di atas 100 unit, 110 unit pun sudah profit. Ya. 110, 150, 170, 200, 300, 500, dan seterusnya, maka yang kondisinya adalah laba. Nah, sama halnya seperti jika digambarkan grafik seperti ini kondisinya. Jika dijelaskan ke dalam tabel, itulah analisa BEP. Ya. Cukup simpel, cukup mudah kelihatannya, tetapi kalau terjebak di fungsi biaya atau di salah satu fungsi, baik biaya maupun penerimaan, maka akan salah sampai ke BEP. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk materi BEP yang sedikit? Ya, materinya sedikit. Jelas, Bu. Enak nih. Materinya sedikit berbobot, Bu. Ya. Ya, dan hati-hati. Ini saling berkaitan. Kalau lihat fungsi biaya kemarin, kalau kita salah menghitung per unit dari variabel, maka akan salah terus sampai ke BEP. Fungsi Hati-hati di biayanya awal ya, Bu ya.
Iya, betul. Dari awalnya nih. Dari variabel dari biayanya nih. Fungsi biayanya sudah betul. Ya. Fungsi penerimaannya sudah benar. Tapi penerapan data di analisa BEP-nya salah. Jadi salah lagi. Nah, itu. Simple tapi butuh pemahaman di materi ini. Seperti itu. Ada yang mau didiskusikan di pendapatan dan BEP? Sepertinya sudah clear ya, sudah paham ya. Mungkin latihan dulu sampai Insyaallah, Bu. Oke. Oke. Nah, minggu depan coba saya kasih satu case yang posisinya terbalik. Yang ditanyakan Ki BEP tetapi tidak melalui penerapan atau perhitungan fungsi biaya. Minggu depan coba saya berikan supaya kalau di sini kan sudah berdasarkan data atau tabel dari fungsi biaya yang sebelumnya. Ya, ada, tapi ntar saya di dulu nanti tertukar gak ya? Rumusnya tertukar lagi nanti sama BEP yang hari ini. Minggu depan coba saya lihat dulu masih ada materi nggak ya? Sepertinya sih harusnya masih, saya mau maksimalkan sampai di penerapan fungsi linear. Nah, di fungsi linear itu sendiri kan sebenarnya ada 3-4 penerapan. Yang kita sudah dapatkan baru 2 penerapan. Nah, saya lihat dulu bobot materinya yang 2 penerapan lagi seperti apa. Ya. Karena sudah ini nih, sudah banyak rumus-rumus persamaannya. Nanti kita coba cek dulu materinya. Oke, berarti clear ya untuk di penerapan yang kedua ya. Clear ya? Sedikit Bu. Bu. Sedikit Bu. Boleh Bu, sedikit izin Bu. Ya, silakan Pak. Sama nggak Bu kalau umpamanya break even point di dalam poin dan di dalam rupiah Bu? Di dalam poin dan dalam rupiah. Maksudnya di dalam poin gimana Pak? Apa namanya? Rumusnya. Kalau Ya. Kalau di sini kan jelas yang menjadi dasarnya adalah pada unit berapa sih akan terjadi BEP, akan kembali modal gitu. Nah, ketika pertanyaannya rupiahnya paling bisa ditetapkannya. Sebenarnya sih bisa Pak, kalau mau mengulik dari rumusnya ya. Sebenarnya rumusnya satu, tapi kalau mau diulik pada tingkat pada tingkat variabel cost berapa sih terjadi BEP. Nah, itu dengan rumus yang sama tapi kita ulik rumusnya. Nah, itu bisa aja. Atau pada tingkat harga berapa sih bisa terjadi BEP? Bisa. Dasar rumusnya sama tapi perubahan atau pergeseran fungsinya yang harus kita ubah, yang harus kita ulik. Ya. Bisa sebenarnya. Itu, ya. Iya. Itu yang sulitnya itu yang nguliknya itu Bu. Nah, iya. Gitu. Sebenarnya sih kita putar-putar aja, sama halnya seperti kita menghitung 50 sama dengan 20 tambah berapa sih? Atau 50 itu
bisa dari penjelasan berapa tambah berapa sih. Nah, itu kan bisa kita ulik dari banyak faktor, dari banyak variabel. Oh, saya maunya 2 dikali 10 ditambah 30. Tetap aja dapetnya 50. Atau saya maunya 50 itu dari 20 tambah 30. Atau 25 kali 2. Nah, kan sebenarnya dasarnya sama. Tinggal bagaimana menggeser, bukan merubah ya, menggeser dari fungsi atau dari persamaannya. Mengulik ya, kalau bahasa ininya mengulik rumusnya. Gitu. Oke, Nanti yang saya lain nanti serahkan ke Pak Amir uliknya, Bu. untuk mengulik ya. Iya. Bisa Silakan. aja. Gitu. Oke, Asal yang jangan lain. ngulek ya Bu ya. Oh, kalau mengulek itu nanti jatahnya ibu-ibu itu nanti. Yang bisa bikin ini sambal mercon. Sebentar, beri azan. Oke, Bu. Siap, Bu. Sunyi. Ya, kita lanjutkan lagi. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan untuk DEP? Nggak ada ya? Cukup? Ayo, silakan Pak Ayu. Oke. Nah, saya mau bisa ya screenshot untuk absensi ya. Yang lain boleh silakan screenshot untuk menyiapkan bukti kalau memang ternyata data yang di saya, list yang di saya tidak ada. Oke, Siap, sebentar Bu. saya screenshot dulu. Desa Malaka siapa ya? Wah, ini. Bu Aini, Bu ini Bu.
Oh, Bu Aidi. Ya. Oke, sudah saya nanti saya share ke grup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti materi kita selesai untuk hari ini, ya. Kemungkinan masih ada satu materi lagi untuk minggu depan. Kemudian minggu berikutnya tidak ada, bukan minggu depan ya, minggu berikutnya lagi, 2 minggu lagi, berarti pertemuan terakhir seperti biasa kita akan pakai untuk kuis, ya. Karena kalau tidak salah kita 2 kali pertemuan lagi. Setelah hari ini, setelah minggu ini ada 2 pertemuan lagi, kemudian ke UAS. Oke, jadi informasinya sementara seperti itu. Untuk lebih jelasnya terkait kuis dan bahas minggu depan. Ya. Cukup jelas? Siap, Bu. Oke, baik. Bu. Kalau tidak ada yang mau didiskus lagi, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas atensi dan perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu. Waduh, mumet otak nih, Pak. Keluar asap otaknya. Tumben Pak Nana malam ini nggak ada pertanyaan. Keren banget kan. Bu, ada tadi satu. Izin keluar, mau ke handphone dulu. Karena kesukaannya Pak Nana, jadi malam ini nanyanya nggak banyak-banyak. Bu Ayu kemana ini, Ayu? Aduh, Pak, saya lagi mumet ini, banyak kerjaan, jadi tidak banyak konsen ini. Repot juga. Tenang Pak Nana, serahkan sama Pak Frumensius. Oh, siap, Ya. siap. Otak-atik ya, otak-atik Ya. rumus ya. Ya, nanti saya contek dari Pak Nur aja. Pak Nur Amin. Saya nyontek dari Bu Ayu, berarti nanti kita lempar-lempar aja. Udah tua bawaannya mumet terus, Pak. Biar sampai elek juga dia ini dijelaskan, tidak masuk di otak juga. Repot juga ini sekolah ini. Udah kontrak Pak, Tapi udah yang jelas kontrak. sebenarnya, tapi yang jelas bukan tua sebenarnya ini. Konsentrasinya lain, Pak. Pak, kalau Kalau yang sudah tua itu kalau di kesehatan kita ini kan usia 40-an ini usia usia lansia lah. Itu berarti setiap bulan harus masuk timbangan. Ya Pak Frumensius saja, kalau saya masih muda. Oh iya, maaf Pak Nur. Ini Pak Nur Amin ini masih muda ya. Kalau Pak Rahmat nih unlimited ya, Pak. Ini Pak Rahmat Hidayat sama Pak Rahmat Ilahi ini usianya beda-beda tipis pada angka 25 semua ya. Kembar 52, Pak. Kebalik itu Pak 52, Pak. Pak Rahmat Ilahi tadi malam bilangnya 25. Ini hukum bisnis waktunya kelompok berapa ini Pak?
Nampaknya kelompok 3 kali, Pak. Kelompok 2, Pak. Oh ya, kelompok 2. Kelompok 2 Timnas. belum juga. Kan baru Timnas kalau juga kita cukup. kelompok 1 yang sudah. Kelompok Iya, 1 selalu kelompok siap 1 Pak kan minggu Komansu. kemarin. Kalau kelompok 2 belum siap, kelompok 3 siap. APBD sudah nunggu. Bagaimana Pak Amir? Sudah siapkan Oh, Pak. pertanyaan-pertanyaan yang hebat? Nanti dimarahi sama Pak Kades. Kang Cepi mana nih, Pak Amir? Kang Cepi. Tapi nyari bahan untuk pertanyaan. Pulau Wulan itu serius mengerjakan sesuatu. Dibantu Pak Nana. Itu apanya, Pak? Yang lagi serius itu sekarang Abdul Hafid. Bukan Kurang nongol kenceng orangnya. soalnya. Itu seriusnya share foto ini Bu Kades, Pak. Sekarang tidak aktif lagi, soalnya Bu Kadesnya keluar. Itu ada maklarnya itu Pak Abdul. Pak Abdul, mana suaranya? Adakah tugas yang kemarin yang sudah selesai? Nyontek Pak, nyontek akuntansi. Ayo pindah Pak. Pindah ke warkop sebelah. Yuk, Pak. Belum Pindah. waktunya, Pak. Belum waktunya, kan? Pindah di grup WA aja, Pak. Tanana pilih badai ngiringan mati kadahnya ndak paculat.
Sendi, tugas matematika udah beres.